Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak setiap umat Tuhan juga untuk kembali membagikan renungan singkat ini agar banyak umat Tuhan juga turut dikuatkan. Banyak umat Tuhan juga mengalami pemulihan dan banyak umat Tuhan mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima dari perenungan firman Tuhan ini ya. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari hidup kami milik Tuhan. Hari-hari hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami kembali rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga setiap benih firman Tuhan yang kami dengar mendapat tempat di hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin didewasakan, semakin hari kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang kembali saya mau bagikan buat setiap kita. Di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yehezkiel pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan bilang begini, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati." Ayat 16, perhatikan. "Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, jika seseorang sudah bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan tidak mengingat dosanya lagi. Ya, garis bawahi, Tuhan tidak mengingat dosanya lagi. Wah, itu kita seneng banget dong. Tentunya, wah puji Tuhan ya. Tuhan udah nggak ingat-ingat lagi pelanggaran kita. Tuhan udah nggak ingat-ingat lagi kesalahan kita. Tuhan udah nggak ingat-ingat lagi dosa kita. Tetapi kalau keadaan itu dibalik kepada kita, saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang berdosa sama kita, buat salah sama kita, mengkhianati kita, merugikan kita, menyakiti kita. Jadi pertanyaan, ketika dia sudah minta ampun sama kita, minta maaf sama kita, masihkah kita mengingat-ingat pelanggarannya? Halo? Masihkah kita mengingat-ingat dosanya lagi? Lu ya dulu, wah itu tuh bahasanya tuh. "Lu ya Pak," bilang sama suaminya, "dulu waktu gua masih begini. Dia ungkit lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan aja melepaskan dosa kita dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Semua dosa diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Kenapa? Karena itu masa lalu. Sama-sama bilang sama saya, masa lalu. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali yang tidak bisa membuat kita maju bukanlah masalah di depan kita, tetapi apa yang mengikat di masa lalu kita. Sehingga akhirnya ketika kita mulai ingat-ingat kesalahan suami, masa lalu istri, pelanggaran-pelanggaran istri, kesalahan-kesalahan suami, akhirnya kita nggak bisa move on. Itulah yang akhirnya membuat kita akhirnya ribut lagi, berantem lagi, padahal itu masa lalu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Ingat, Tuhan saja tidak mengingat-ingat dosa kita. Mazmur 103 ayat 12, pemazmur bilang begini, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran kita." Tidak lagi diingat segala pelanggaran kita, tidak lagi diingat akan segala dosa kita. Itu sebabnya siapa kita? Kalau ada orang-orang yang kita sudah ampuni, udah ada orang-orang yang meminta ampun, meminta maaf sama kita, terus kita ungkit-ungkit lagi. Kita ingat-ingat lagi kesalahannya, pelanggarannya. Apakah kita lebih hebat dari Tuhan sehingga kita mau ungkit-ungkit kesalahan pelanggaran suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua kita, menantu kita?
Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan, lepaskan itu. Itu hanya membebani. Sama-sama bilang sama saya, mengingat kesalahan orang, mengingat pelanggaran sesama kita hanya akan membebani. Sama-sama bilang sama saya, hanya akan membebani saya. Untuk apa kita lakukan sesuatu yang membuat itu jadi beban dalam hidup kita? Bukankah kita semakin sulit untuk melangkah? Bukankah kita akan semakin berat untuk bertindak maju berjalan ke depan? Ya, karena itu membebani kita. Yang seharusnya itu tidak perlu kita bawa-bawa, tidak perlu kita gendong-gendong. Akhirnya kita bawa-bawa. Akhirnya kita gendong-gendong. Kenapa? Karena kita ingat-ingat. Biarlah yang selalu kita ingat kebaikan Tuhan, bukan pelanggaran sesama kita. Biarlah kita ingat selalu kasih setia Tuhan, bukan kebencian yang pernah dilakukan orang. Hal-hal yang merugikan orang lain dalam hidup kita. Saudaraku, saya mau pastikan engkau tidak akan pernah bisa move on. Kau tidak akan pernah bisa melangkah. Dan kau tidak akan pernah bisa maju. Kenapa kita perlu maju? Kenapa kita perlu move on? Kenapa kita perlu melangkah? Karena Tuhan menjanjikan berkat yang ada di depan sana. Kalau kita stuck, kita gak akan pernah lihat berkat Tuhan di depan. Kalau kita hanya berhenti di masa lalu kita gak pernah bisa maju. Kita gak akan pernah lihat janji Tuhan. Di depan sana Tuhan sudah menyiapkan hari depan yang dahsyat. Hari depan yang luar biasa. Tapi kita gak bisa maju. Kenapa? Karena itu masa lalu kita yang belum bisa kita lepaskan. Gak bisa mengampuni. Masih mengingat kesalahan suami, kesalahan istri, anak-anak, orang tua, menantu. Kita masih ingat-ingat. Kita gak akan pernah bisa maju. Hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan renungan singkat ini. Siapapun engkau yang masih terikat mengingat kesalahan, pelanggaran, dosa masa lalu dari pasanganmu kah, dari orang tuamu, dari anak-anakmu, hari ini lepaskan dalam nama Yesus. Ya, saya mau berdoa secara khusus engkau yang mau melepaskan. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Ada anak-anak Tuhan yang hari ini mau melepaskan segala ingatannya terhadap dosa-dosa pelanggaran dari pasangannya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, bahkan mungkin dari teman-temannya yang pernah menyakiti, mengecewakan, merugikan mereka. Hari ini mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada dan mereka mau melepaskan itu di rumah mereka masing-masing dalam nama Yesus. Seperti Tuhan tidak mengingat dosa kami lagi, pelanggaran kami lagi, maka kami tidak boleh mengingat-ingat, mengungkit apa yang pernah orang lain lakukan dalam hidup kami yang mengecewakan, menyakiti, melukai hati kami. Hamba berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus dilepaskan dalam hati dan hidup mereka, sehingga mereka semua mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman Tuhan. Hari ini kami semua dibebaskan, dilepaskan dari rasa bersalah, dari intimidasi, karena kami percaya kami sudah dibebaskan, kami sudah diselamatkan. Ada anugerah, ada kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Bapa. Mereka yang sakit dengar firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan dalam nama Yesus terjadi dalam hidup mereka. Apapun sakit, penyakit, kelemahan tubuh mereka, hari ini mereka mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Berkat-Mu juga ada buat setiap mereka ya Tuhan yang berbeban berat, mereka yang memerlukan pertolongan dan butuh pembelaan Tuhan. Biar Allah campur tangan dalam hidup masing-masing mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Stop mengingat-ingat dosa pelanggaran sesama kita yang pernah mengecewakan, menyakiti kita. Mulailah selalu mengingat kasih dan setia Tuhan, kebaikan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.